Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tetap semangat belajar ya. Hari ini adalah hari pertama kalian belajar di semester 2. Tentunya semangatnya harus selalu ditambah. Selain semangat, juga mengajinya harus tetap semangat, membantu orang tuanya, oke? Dan semoga Allah selalu melindungi kita semua, terutama dari pandemi virus corona. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Oke, ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, oke. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang muatan pelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2 tentang apa anak-anak? Tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah serta hak dan kewajiban siswa sebagai warga negara ya. Jadi hari ini silakan disiapkan buku pena 5C serta disiapkan buku tugas tematiknya. Oke? Sudah siap belajar? Jadi kalau mau belajar, jika kalian mau belajar itu berarti harus disiapkan semua bukunya, alat tulisnya. Karena ini belajarnya daring berarti HP-nya untuk melihat panduan video dari ustazah. Jadi anak-anak, untuk tujuan pembelajaran atau poin-poin yang nanti akan kalian pelajari dalam muatan pelajaran PKN pada hari ini adalah yang pertama, kalian nanti mengetahui hak kalian di sekolah itu apa saja. Yang kedua adalah kewajiban kalian di sekolah itu contohnya seperti apa saja. Dan yang ketiga adalah kalian juga harus mengetahui tentang hak kalian sebagai warga negara. Dan juga yang terakhir adalah kalian juga harus tahu tentang kewajiban kalian sebagai warga negara. Ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Tentang apa itu pengertian hak dan apa itu pengertian tentang kewajiban? Anak-anak, Ustazah ingatkan lagi ya, bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum ia dilahirkan. Paham ya? Sampai di sini? Sementara itu, untuk kewajiban sendiri pengertiannya adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, seseorang yang melakukan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang karena setiap orang yang sudah melakukan kewajibannya, orang tersebut berhak mendapatkan hak yang didapatkannya. Seperti itu ya. Jadi harus dilakukan secara seimbang. Sekarang kita masuk ke poin-poin yang sudah Ustazah sebutkan tadi ya anak-anak. Jadi yang pertama adalah hak kita sebagai siswa di sekolah. Apa itu hak kita? Apa hak kita yang kita peroleh dari sekolah itu apa saja sih? Oke, yang pertama adalah lihat gambarnya, mendapat perhatian dari guru. Mendapat perhatian dari guru ini anak-anak, contohnya adalah diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya. Itu salah satu hak kita di sekolah. Selain mendapat kesempatan untuk bertanya, anak-anak ketika di sekolah, kita juga mempunyai hak yaitu mengikuti dan mendapatkan pengajaran dari sekolah ya. Seperti gambar di sebelah kanannya itu, kita berhak mengikuti pelajaran dan pengajaran seperti itu ya. Untuk selanjutnya di gambar ketiga yang bawah adalah kita diberikan hak untuk mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Nah, itu merupakan hak-hak kita, hak apa yang kita peroleh dari sekolah. Oke. Selanjutnya anak-anak, yang kedua, poin kedua, apa kewajiban sebagai siswa di sekolah? Ya, seperti pada gambar yang ada di slide ini anak-anak, bahwa yang pertama adalah kewajiban kita membuang sampah pada tempatnya.
Tentunya tempatnya di tempat sampah. Dan untuk selanjutnya, kewajiban kita adalah mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh, ya. Yang ketiga anak-anak, untuk kewajibannya bisa dilihat di gambar adalah mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Jadi kewajiban kita harus menghargai pendapatnya, oke? Dan tidak boleh menyela apa yang sedang dibicarakan atau apa yang sedang disampaikan. Selanjutnya untuk gambar keempat adalah melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Nah, itu tadi anak-anak adalah salah satu atau contoh-contoh kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang siswa di sekolah. Selanjutnya, apakah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara ya? Untuk poin 3, yaitu hak kita sebagai warga negara. Yang pertama adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Tetapi syaratnya ketika kita berpendapat harus menggunakan bahasa yang santun, harus menghormati hak orang lain, seperti itu. Harus ada etika dan adabnya ya anak-anak. Untuk yang kedua adalah hak untuk menggunakan fasilitas umum. Ini juga tentunya dengan perlakuan yang baik, harus menjaganya, harus memanfaatkannya dengan hal-hal positif. Yang selanjutnya adalah hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadahnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak memperoleh pendidikan yang layak ya. Selanjutnya untuk poin keempat, apa kewajiban kita sebagai warga negara? Ya, tentunya kewajiban adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik ya. Untuk kewajiban yang pertama adalah menaati peraturan lalu lintas. Untuk yang kedua, kewajibannya adalah menjaga kebersihan fasilitas umum. Dan yang ketiga adalah membayar pajak tepat waktu sebagai warga negara yang baik. Dan yang keempat adalah menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Nah, itu tadi ada 4 poin yang harus kalian pelajari dalam materi pembelajaran PKN tema 6 subtema 1. Yang harus kalian lakukan hari ini adalah membuat ringkasan tentang hak dan kewajiban kalian sebagai seorang siswa di sekolah dan sebagai warga negara sesuai materi yang sudah Ustazah sampaikan, tetapi ringkasannya menggunakan peta konsep. Dan yang kedua adalah materi pembelajaran bisa kalian baca lebih lanjut di buku pena halaman 14, 15, dan 20. Untuk peta konsepnya kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi nanti kalian gambar peta konsep ini diisi pengertian apa itu pengertian hak, apa itu pengertian kewajiban. Kemudian kalian berikan contoh-contoh yang sudah Ustazah sebutkan dan bisa ditulis di buku tugas tematik kalian. Yang memang belum paham nanti bisa menghubungi Ustazah Mei ya. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa membantu orang tua dan jangan lupa selalu murojaah dan mengajinya. Oke? Ustazah Mei akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.